Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Wadah Pendidikan akan menjelaskan bagaimana cara mencari akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dari bentuk umum ini dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, apabila A, B, C-nya itu lengkap. Kemudian apabila C-nya itu sama dengan 0, nah bentuk yang ketiga apabila B-nya sama dengan 0. Kita masuk pembahasan yang pertama, apabila A, B, C-nya lengkap. Contoh, X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 akan sama dengan 0. Nah, karena dia X kuadrat, berarti X-nya di sini 1, kemudian satunya lagi di sini. Nah, bagaimana untuk mengisi angka selanjutnya? Kita kalikan. 1 dikalikan dengan 15. 1 itu diperoleh dari mana? 1 itu diperoleh dari koefisiennya X kuadrat. 1 dikali 15 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 ini kita data. Angka berapa saja yang apabila dikalikan menghasilkan 15? Maka akan ditemukan 1 dikali 15. Yang kedua adalah 3 dikalikan dengan 5. Hasilnya 15. Kemudian, karena di sini tandanya jumlah, dari hasil data yang kita peroleh tadi, kita lihat angka berapa yang menghasilkan 8. Kenapa dia 8? Karena di sini angkanya 8. Nih, ini 8. Maka data yang sesuai adalah 3 dan juga 5. Maka isi untuk angka selanjutnya pada bagian ini adalah tambah 3 dan juga tambah 5. Sama dengan 0. Berarti kita bisa mencari akarnya. X tambah 3 akan sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. 3-nya kita pindah ruas menjadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 5. Nah, inilah akar untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, X kuadrat dikurang 7X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, caranya sama seperti tadi. Berarti X-nya di sini 1, X-nya lagi di sini 1, sama dengan 0. Kita kalikan 1 dengan 8, hasilnya adalah 8. Kita data 8 diperoleh dari 1 dikali 8, kemudian diperoleh lagi dari 2 dikalikan 4. Nah, perhatikan di sini, karena di sini tandanya kurang, berarti kita harus cari selisih dari data yang kita peroleh tadi. Cari selisih yang menghasilkan 7. Nah, data yang mana dia? Data yang pertama, yaitu 1 dan 8. Atau lebih tepatnya, agar dia menghasilkan negatif 7, dia akan menjadi positif 1 dikurang 8. Sehingga, untuk mengisi dalam kurung ini menjadi positif 1 dan juga negatif 8. Oke, tinggal kita cari akarnya. Maka akarnya itu akan diperoleh dari X tambah 1 atau sama dengan 0 ya. Atau X kurang 8 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan positif 8. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Nah, bagaimana apabila nilai A-nya itu sama dengan 6 atau lebih dari 1? Nah, caranya juga sama. Karena di sini 6
X, berarti kita buat saja di sini 6X. Yang pertama di sini juga 6X yang pertama. Hanya saja harus kita bagi lagi dengan 6. Nah, kalau seandainya nanti pada soal 2X pangkat 2 bla bla bla, berarti nanti akan menjadi 2X dikali 2X, ini titik-titik ya, dibagi dengan 2. Nah, begitu juga seterusnya kalau seandainya 7X kuadrat ditambah bla bla bla, maka akan menjadi 7X dikali dengan 7X per 7. Nah, seperti itu ya. Karena dia 6X, berarti dia akan menjadi per 6. Nah, ini saya hapus dulu. Biar nanti muat. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengisi titik-titik caranya seperti apa? Caranya sama seperti tadi. Berarti di sini 6 kita kalikan dengan 12. 6 dikali 12 hasilnya adalah 72. Nah, kita data 72 ini. 72 ini diperoleh dari 1 dikali 72. Kemudian diperoleh dari 2 dikali 36. Kemudian diperoleh lagi dari 24. Nah, kemudian diperoleh lagi dari 6 dikalikan dengan 12. Nah, kemudian diperoleh lagi dari 8 dikalikan dengan 9. Nah, kita lihat di sini, karena di sini tandanya tambah, berarti kita harus cari jumlah pada data yang menghasilkan 17. Nah, yang mana yang menghasilkan 17? Adalah data yang terakhir, 8 dan juga 9. Lebih tepatnya negatif 8 dan juga negatif 9. Karena apa? Karena di sini tandanya negatif. Berarti untuk mengisi titik-titik ini adalah negatif 8, negatif 9. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Apakah ini namanya suku pertama ya? Ini suku pertama, kemudian ini suku kedua. Apakah suku pertama dan suku kedua ini bisa dibagi 6? Jawabannya tidak. Nah, karena tidak, kita bisa pecah nih 6 itu. 6 itu kan merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 3. Nah, kita ubah 6-nya menjadi 2 kali 3. Nah, sehingga bisa kita tulis. Sebentar. Nah, berarti di sini bisa kita tulis menjadi 6X dikurang 8 dikalikan dengan 6X dikurang 9 dibagi 2 dikalikan 3. Nah, kita perhatikan di sini. 6X dikurang 6X dikurang 8 masing-masing suku bisa kita bagi dengan 2. Berarti di sini di 6X dibagi 2 hasilnya adalah 3X. 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Nah, maka 2-nya juga kita coret habis. Kemudian yang ini, untuk suku 6X dikurang 9. 6 dan 9 bisa kita bagi dengan 3. Berarti di sini menjadi 6X dibagi 3 hasilnya adalah 2X. Negatif 9 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 3. Ini habis tinggal 1, sehingga yang tersisa adalah 3X dikurang 4 dikalikan dengan 2X dikurang 3. Ingat sama dengan 0.
Nah, berapa akar-akarnya? Maka akarnya akan diperoleh 3x dikurang 4 sama dengan 0 atau 2x dikurang 3 sama dengan 0. Maka akan diperoleh x sama dengan 4/3 atau x sama dengan 3/2. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Kita lanjut ke bentuk apabila C sama dengan 0. Contohnya itu adalah 4x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk langkah awal, kita cari faktor yang sama antara 4x kuadrat dan juga 8x. Nah, kita tahu 4x kuadrat ini diperoleh dari hasil perkalian 4x dikalikan x. Nah, sedangkan 8 ini diperoleh dari 4x dikalikan 2. Maka, yang sama yang mana? Yang sama itu adalah 4x. Nah, 4x ini berarti bisa kita keluarkan. Dia akan menjadi 4x dikalikan dengan x ditambah 2. Hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh faktor dari 4x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0 adalah 4x dikali x tambah 2. Nah, 4x jika dikalikan dengan suatu angka maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, karena hasil kalinya 0 berarti ada kemungkinan 4x itu sama dengan 0 atau x tambah 2 itu sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana cara memfaktorkan apabila B-nya sama dengan 0? Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita harus ingat bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Nah, kita kembali ke soal. 25 ini sebenarnya kan hasil dari 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti di sini bisa kita ganti x kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Maka berdasarkan bentuk yang dijelaskan tadi, bisa kita cari. X kuadrat dikurang 5 kuadrat akan sama dengan x tambah 5 x dikurang 5. Sehingga bisa sama dengan 0. Bisa diperoleh x tambah 5 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 5 atau x sama dengan positif 5. Nah, ini dia. Cara memfaktorkan atau juga cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, yang faktor itu yang mana? Yang faktor itu yang ini. Ini namanya faktor. Yang akar itu yang mana? Yang akar itu adalah yang ini. Jadi, apa bedanya faktor dan akar? Faktor itu adalah angka-angka atau bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Contohnya, 8. Faktor dari 8 itu apa saja? 1, karena 1 bisa membagi 8. Kemudian 2, karena 2 bisa membagi 8. 3, apakah faktor dari 8? Jawabannya tidak, karena 3 tidak bisa membagi 8.
Maka faktor selanjutnya adalah 48. Nah, ini yang dinamakan dengan faktor. Kemudian, apa yang dinamakan dengan akar? Akar adalah pemecah dari sebuah persamaan atau nilai-nilai dari variabel sehingga memenuhi persamaan itu tadi. Contohnya nih, tadi itu akar dari X kuadrat dikurang 25 adalah negatif 5 atau 5. Coba kita substitusikan. X-nya itu sama dengan negatif 5. Apakah hasilnya sama dengan 0? Yuk, kita substitusikan. Negatif 5 dipangkatkan 2 dikurang 25. Nah, 25 dikurang 25, hasilnya dengan 0. Nah, maka dia memenuhi X sama dengan negatif 5 itu memenuhi untuk persamaan X kuadrat dikurang 25. Jadi, itulah perbedaan antara faktor dan juga akar dari suatu persamaan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Tunggu video kami di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum.